Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Kecelakaan-kecelakaan yang ada di video ini ninggalin bekas luka begitu mendalam bagi sejarah. Bukan cuma karena jumlah korbannya, tapi cerita di baliknya bener-bener bikin merinding guys. Sudah penasaran? Hai, gue Andre dari calon sarjana, dan kali ini kita akan bahas 3 kecelakaan terburuk sepanjang sejarah yang bikin dunia terdiam. By the way, kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe-nya ya. Nomor 3. Kecelakaan asam nitrat. 26 orang harus kehilangan nyawanya karena mengira cairan yang tumpah di jalanan merupakan air biasa doang guys. Padahal cairan itu adalah cairan asam nitrat yang bisa bikin seluruh orang meleleh kepanasan. Jadi begini ceritanya. Kecelakaan terparah yang pertama ini tuh terjadi pada tanggal 11 Agustus 1965 di mana sebuah bis yang berisi 40 orang lagi pergi ke Istanbul. Semua penumpang kecuali supir dan keneknya sedang tertidur lelap semua guys. Buat konteksnya lagi, saat itu lagi subuh-subuh ya, dan jalanan pun gelap banget. Singkat cerita, karena kondisi jalanan yang gelap total, bis ini tuh nabrak sebuah truk tangki yang mogok persis di tengah jalan. Sayangnya tapi nih, meskipun sudah berusaha ngerem sekuat tenaga, mereka tetap terlambat untuk bisa menghindar. Pertanyaannya sekarang, separah apa tabrakannya bang? Kerusakan bisnya bisa gue bilang minim nih, karena supirnya berhasil melambat dan penumpang pun tidak ada yang terluka sebenarnya. Bahkan karena mungkin dilindungi sama Tuhan, gak ada yang terbangun tuh guys pada awalnya. Cuma ada satu masalah nih yang tidak disadari. Tangki truk yang ketabrak ini bocor dan cairannya tumpah semua ke jalanan. Nah ternyata cairan yang bocor itu adalah asam nitrat yang biasa digunakan untuk produksi pupuk dan juga bahan peledak. By the way, asam nitrat itu super korosif ya, dan baunya aja bisa bikin masalah pernafasan yang munculin cairan di paru-paru kita. Kebayangkan seremnya gimana? Nah, setelah tabrakan itu, para penumpang di bis pun pada akhirnya kebangun tuh dan juga panik nih. Serta langsung pada berlomba-lomba buat turun dari bis karena pada takut bakalan terjadi ledakan. Tapi yang mereka sama sekali nggak tahu, seluruh jalanan di sana dipenuhin sama asam nitrat yang kelihatannya memang kayak air biasa. Jadi pas sudah keluar dari bisnya, mereka mulai merasakan nyeri tajam tuh di kulit gitu. Dan membuat beberapa penumpang ini ngerasa kulitnya kayak kebakar. Kacaunya lagi, gara-gara mereka tuh masih nggak tahu kalau cairan ini adalah asam nitrat, beberapa penumpang ada yang ngecuci kulitnya ini guys dengan cairan di selokan itu. Satu penumpang lompat, dan penumpang lainnya pun juga pada FOMO. Banyak banget lah pokoknya ngelompat. Dalam hitungan detik saja, luka mereka pun semakin parah. Bahkan secara perlahan, satu persatu yang pada nyebur berujung meleleh. Kulit mereka tergerogoti, bahkan sampai ke tulang-tulang segala. Paniklah semuanya tuh. Dari begitu banyak suara teriakan di sana, tiba-tiba guys segera berubah jadi sunyi ketika 23 orang yang melompat ke selokan ini berujung meninggal dan mengalami luka yang begitu parah. Sedangkan buat para korban yang tidak lompat ke selokan, segera buru-buru dilarikan ke rumah sakit yang sayangnya banyak dari mereka tetap mengalami luka serius dan juga tidak dapat diselamatkan. Pokoknya setelah berjuang selama 6 jam, supir truk tadi meninggal di rumah sakit, diikuti juga oleh 7 penumpang lainnya. Mereka yang selamat bahkan harus menghadapi penderitaan lebih lanjut. Lalu, beberapa hari setelah kecelakaan pun, pengalaman tersebut begitu menyiksa guys. Sehingga beberapa korban sampai minta ke dokternya untuk diakhirin saja penderitaan mereka. Kacau banget kan berarti sakitnya itu? Ada yang kehilangan mata, kehilangan kaki, tangan, dan ada juga yang mengalami luka bakar parah banget. Pokoknya dari total 40 orang dan juga 2 supir di bis itu, cuma 9 saja yang selamat. Sampai akhirnya para penduduk di sana menggali kuburan untuk mengubur sisa-sisa tubuh mereka semua. Dan sekarang sebuah makam telah berdiri di sana untuk mengenang nyawa yang hilang dalam kecelakaan ini. Dan yang lebih bikin nyesek, jarak bis ini dengan tujuan mereka tuh tinggal 80 km lagi. Ya paling cuma 2 jam lah maksimal buat sampai, tapi ternyata takdir berkata lain. Nomor 2. Poros Gunung Hozak. Sekarang kita mundur ke tahun 1867 ya guys. Kecelakaan berikutnya terjadi di terowongan Hozak yang letaknya ada persis di puncak gunung seperti ini.
Terowongan vertikal ini tuh punya kedalaman 313 meter yang memang sengaja dibor untuk mencapai terowongan kereta agar mindahin puing-puingnya tuh lebih gampang. Nah, di mulut poros pusat ini dibangun beberapa bangunan seperti kantor, ruang penyimpanan, dan area untuk menampung tangki gas nafta ya guys. BTW, gas nafta ini emang mudah banget terbakar karena fungsinya digunakan juga sama mereka untuk bikin bensin. Sehari sebelum kejadian atau lebih tepatnya tanggal 16 Oktober tahun itu, para pekerja di sana tuh baru aja ngisi ulang gas nafta di dalam terowongan untuk menerangi para pekerja di bawah. Persis keesokan harinya, 17 pria ditugasin lah ke dalam terowongan vertikal untuk bersihin puing-puing dari ledakan di sana. Namun mengejutkannya, tanpa ada peringatan apa-apa nih, nafta tadi terbakar dari sebuah lampu yang kemudian merembet ke dalam terowongan. 4 pekerja yang ada di puncak beruntung banget bisa selamat dari ledakan ini meskipun seluruh pakaiannya tuh terbakar habis. Cuman nasib berbeda dialami 13 orang lainnya yang berada di kedalaman 163 meter. Bayangin ya guys, seluruh bangunan di atas tuh hangus dan puing-puing yang masih kebakar semuanya masuk ke dalam terowongan. Jadi bisa dibilang selain terbakar, ke-13 pekerja ini juga ketimpa sama puing yang jatuh dari atas. Seolah-olah belum cukup tragis, ada bahaya tambahan nih dari bawahnya. Pompa yang bertanggung jawab mencegah lubangnya terendam sama air itu hancur dan secara perlahan air pun semakin tinggi. Kebakaran pun terjadi selama hampir 2 hari dan tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke area tambang ya guys. Jadi misi penyelamatan bisa dibilang mustahil kecuali menunggu sampai semua apinya mulai padam. Nah, ketika api sudah mulai cukup padam, seorang sukarelawan menawarkan diri untuk turun pakai tali supaya bisa melihat situasi di bawah sana. Hal ini sebenarnya berbahaya karena relawan itu harus benar-benar turun dengan menggunakan peralatan seadanya. Bahkan sebelum turun ke sana dia sampai nulis surat wasiat guys. Nah, setelah sampai di kedalaman 180 meter, dia melihat kalau lubang itu telah dipenuhin sama begitu banyak air. Kebayang gak tuh kalian dari total kedalaman 300 meter, airnya tuh sudah kelihatan dari 180 meter? Nggak cuma air sih, di bagian dasarnya pasti dipenuhin juga sama puing-puing. Dan udah jelas lah ya, tidak ada harapan selamat bagi ke-13 orang pekerja itu. Bahkan waktu relawan itu ditarik ke atas, dia hampir aja pingsan loh guys karena terlalu banyak menghirup asap nafta. Sesampainya di atas pun kesadarannya udah tipis, dia cuma bisa berbisik begini, no hope. Tragedi ini menjadi semakin memilukan karena beberapa bulan kemudian, ketika pekerja lain mencapai area tempat para pria tersebut berada, terlihat dengan jelas bahwa beberapa dari mereka sebenarnya selamat dari ledakan dan juga banjir yang awal cukup lama. Soalnya mereka sempat membangun rakit darurat gitu ya guys. Namun, tanpa upaya penyelamatan selama waktu itu, mereka kemungkinan besar tewas kehabisan udara saat api berkobar di atas. Nah, meskipun terjadi tragedi mengerikan ini, konstruksi terus dilanjutkan selama 7 tahun lagi guys. Dan faktanya, ledakan pada tahun 1867 ini adalah sebagian kecil dari total kematian selama konstruksi itu berlangsung loh. Kecelakaan-kecelakaan lain seperti longsoran batu, ledakan, dan jatuh dari tangga adalah hal yang biasa di sana ya. Lalu dari yang aku baca nih, proyek ini tuh awalnya diperkirakan akan menelan biaya 2 juta dolar, namun akhirnya memakan waktu hampir 25 tahun dengan biaya 21 juta dolar dong. Tapi jelas biaya finansial ini tidak sebanding dengan korban jiwa yang terjadi sih. Secara total, 135 kematian dikonfirmasi telah terjadi selama konstruksi ini tuh berlangsung ya guys. Nomor 1. Tambang mematikan. Dan terakhir datang dari sebuah tambang di Afrika Selatan yang bernama Vaal Reef. Jadi tambang ini tuh adalah tambang emas terkaya yang ada di sana. Pada tahun 1994 aja mereka tuh bisa menggali emas senilai hampir 1 triliun rupiah loh guys. Nah, kalian bayangin dulu deh, galian terdalam yang ada di tambang itu sampai 2,3 km loh. Tapi di balik kekayaan itu, nasib para pekerja tambangnya sangat kasihan sih. Dari tahun 1909 sampai 1994, lebih dari 69.000 penambang kehilangan nyawa dan lebih dari 1 juta cedera pun telah dilaporkan. Terus bayangin deh, mereka ini bekerja di tempat berbahaya dengan gaji yang begitu kecil guys.
paling cuma sekitar 1,8 juta sampai 7,5 juta rupiah per bulannya. Kacau kan sebenarnya kalau dipikir-pikir. Ya dari sisi pemilik tambang ya, dia tentu ingin dapat cuan yang banyak dengan ngeluarin biaya operasional yang sedikit. Makanya peralatan yang ada di sana kondisinya ya sekedarnya aja. Kayak yang penting ada aja lah. Sampai akhirnya pada tanggal 10 Mei tahun 1995 terjadilah bencana besar selama pergantian shift di tambang ini. BTW, tambang ini pakai kereta elevator tingkat 2 untuk mengangkut para penambang menuju ke lubang terdalamnya ya. Nah, sekitar pukul 10.30 malam, sebuah gerbong lift yang ngebawa 104 penambang mulai naik menuju kedalaman 2,1 km. Tapi di tengah perjalanan, ada gerbong kereta di atas yang tiba-tiba aja jatuh ke lubang itu dan mutusin kabel liftnya, serta bikin liftnya ini terjun bebas dari ketinggian 500 meter guys. Udah jatuh, ketimba gerbong lift lain, ya udah pasti hancur lah. Nggak bisa dibayangin sih gimana nasib para korbannya guys. Meskipun ada upaya evakuasi sekalipun, tapi semuanya berujung nothing. Dari 104 penambang saat itu, nggak ada yang selamat sama sekali. Yang bikin gue cukup miris, setelah operasi pemulihan berlangsung selama 61 jam, dan kecelakaan ini diselidiki oleh komite pemerintah, sebenarnya banyak loh kegagalan yang semestinya bisa dicegah. Soalnya, saat gerbong ini bergerak, harusnya ada sirkuit yang langsung mutusin aliran listrik dan ngestop seluruh kendaraan yang ada di sana. Sayangnya, sistem ini tuh mati guys. Makanya gerbong tadi pun terjun bebas dan menimpa semua orang. Dan kalian mau tahu apa yang lebih mengejutkan lagi? Insiden serupa sebenarnya pernah terjadi 3 tahun sebelumnya. Kacau banget kan? Padahal pernah ada kejadian yang sama persis. Tapi tambang ini nggak ngelakuin perubahan drastis gitu loh. Yang dipikirin cuma cuan doang kayaknya. Nyawa manusia sampai kayak nggak ada harganya. Dan karena bencana inilah, perusahaan tambang dan manajernya itu dinyatakan bersalah atas pembunuhan karyawan-karyawan ini karena unsur kelalaian. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.